Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan berjumpa kembali di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kita akan membahas bersama-sama salah satu ucapan Yesus yang cukup sulit adalah orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Apa maksudnya, saudara? Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya ajak kita semuanya buka terlebih dahulu dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi saudara, perhatikan Alkitab saudara. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Inilah 10 perintah Allah, bukan, saudara? Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku, semua sudah kuturuti." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Cuma satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa dong yang bisa diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah gaya bahasa hiperbola yang Yesus ucapkan untuk menjelaskan, to clarify, untuk menjelaskan maksudnya. Yesus memilih untuk menggunakan gaya bahasa hiperbola ini, supaya murid-muridnya pada akhirnya memahami situasi ini. Situasinya adalah seorang muda kaya. Di bagian Injil lain dijelaskan bahwa orang ini adalah juga ahli Taurat, saudara. Dan dia kaya di dalam cara yang tidak benar dalam memupuk kekayaannya. Sekalipun dia adalah seorang ahli Taurat, tetapi sebetulnya yang ada di dalam hatinya bukanlah firman Allah, bukanlah Taurat itu, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah uang. Seluruh fokus kehidupannya adalah untuk uang, dan uang. Dia gunakan keahliannya di dalam Alkitab, dia gunakan keahliannya di dalam teks-teks penelaahan teks-teks kitab suci, sebetulnya untuk mencari uang, dan yang ada di kepala dan hatinya adalah cuman uang, dan uang. Alkitab, firman Allah, hanyalah sebagai cara, sebagai tools, sebagai alat untuk mencari uang. Inilah profil dari anak muda ini. Dan ini teguran bagi kita semuanya. Orang-orang yang menyampaikan firman, orang-orang yang mengajar, jangan kita gunakan firman Allah sebagai alat untuk mencari uang. Motivasi kita tidak boleh ke arah sana. Kalau motivasi sudah ke arah sana, apapun kita bisa justifikasi untuk membenarkan, untuk mengkamuflase tindakan-tindakan salah yang kita lakukan. Saudara, ketika orang ini pergi dengan sedih sebab hartanya banyak, rupanya dia orang yang cukup pandai, cukup punya karisma, sehingga banyak orang datang dan banyak orang
bayar dia, saudara. Dan dia sangat-sangat charming, apalagi masih muda. Banyak sekarang ya, anak-anak muda, profil-profil pastor-pastor muda mungkin, yang cukup-cukup charming. Hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Lalu Yesus lihat murid-muridnya, dan dia ngomong seperti ini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus ketika ngomong seperti itu, murid-muridnya kaget, saudara. Ya, waduh, berarti siapa dong yang bisa diselamatkan kalau begini caranya? Sulit sekali rasanya masuk kerajaan sorga. Saudara, Yesus berkata bahwa ya, bagaikan onta itu lebih mudah masuk ke lubang jarum. Ada beberapa tafsiran katakan itu adalah nama dari suatu gerbang di Yerusalem kuno, namanya lubang jarum, ya, gerbang lubang jarum. Enggak ada, saudara, ya. Ya, nama lubang jarum baru diberikan beberapa abad kemudian, ya, tapi sekarang pun sudah tidak ada lagi. Jadi tafsiran itu tidak tepat. Ya. Dan memang ini sebuah gaya bahasa hiperbola kok, ini murni hiperbola. Ya. Onta yang besar tuh mudah sekali, lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum yang kecil daripada orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya percaya ini juga sebuah panggilan bagi kita yang diberkati secara keuangan lebih. Mari kita jadikan berkat Allah dalam hal keuangan itu yang kita miliki hari ini sebagai cara, sebagai alat untuk melebarkan kerajaannya, sebagai alat untuk melaksanakan misinya di dunia ini. Bagi orang-orang yang diberkati secara keuangan lebih daripada yang lain, dengarkan ini, bahwa Allah memberkatimu bukan tanpa maksud, tanpa tujuan. Allah memberkatimu dengan begitu limpah dalam hal materi untuk digunakan maksud-maksud kerajaan Allah. Jangan gunakan itu untuk hidup hedonisme. Jangan gunakan itu dengan berkata yang penting aku sudah berpuluhan, sisanya terserah aku dong. Ya, ada lagi yang berkata pokoknya aku dan keluargaku, titik. Saudara, hidup ini bukan melulu tentangmu, hidup ini bukan melulu tentang aku dan keluargaku. Ada orang-orang lain di sekitar kita. Mari mata kita belajar melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Mari mata kita melihat kebutuhan bangsa kita, problem-problem sosial kemasyarakatan bangsa kita, kota kita, provinsi kita. Apa yang bisa kita gunakan dengan sumber daya keuangan kita yang melimpah itu? Apa yang bisa kita buat untuk kita mengentaskan hajat hidup banyak orang? Bukan kepada sesuatu yang sifatnya fisikal, yang fenomenal, saudara. Tetapi, saudara, kerajaan Allah itu harus hidup di tengah masyarakat, di tengah people, di tengah orang-orang, di tengah manusia. Bukan sesuatu yang sifatnya fisikal, benda mati, tetapi yang hidup, benda hidup, yaitu manusia. Kalau hati kita penuh dengan Kristus, hati kita penuh dengan kasih-Nya, maka itu akan mengusik kita. Roh Kudus akan mengusik hati kita, dan Dia akan berkata kepada kita bahwa hidup ini bukan melulu tentangmu dan keluargamu saja. Tentu keluarga kita harus terlebih dahulu. Semuanya dicukupkan. Semuanya dijamin. Tapi kalau itu semuanya sudah, dan kita masih berlimpah-limpah, saudara, menimbun kekayaan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Boleh terus diputar, ya, tetapi gunakan. Ada proporsi-proporsi yang harus kita gunakan untuk kita mengentaskan hajat hidup banyak orang. Buatlah yayasan-yayasan kemanusiaan. Dalam nama Yesus, buatlah yayasan-yayasan sosial. Tuhan akan menunjukkan kepadamu orang-orang yang bisa engkau ajak kerjasama, ya, untuk melaksanakan misi ini. Lihatlah kebutuhan kota ini, apa yang bisa engkau bantu. Program-program pemerintah apa yang bisa engkau bantu, saudara. Karena pemerintah kita butuh bantuanmu. Dan orang-orang Kristenlah yang seharusnya harus melakukan hal itu, mengulurkan tangannya, membantu wali kota kita, membantu provinsi kita, membantu bangsa kita. Filantropis Kristen harus muncul di bangsa ini, di kota ini. Itulah cara kita menegakkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Di daerah-daerah bencana seharusnya bantuan-bantuan dari orang-orang Kristenlah yang harus terlebih dahulu masuk. Saudara, banyak hal bisa kita lakukan. Buatlah yayasan, kerjasama dengan banyak pihak, dengan banyak orang. Lakukan. Supaya hidup ini bisa menjamah banyak orang. Supaya apa yang kita miliki dengan tangan kita mati pun kita nggak bawa apa-apa, bukan, saudara?
Kita mati pun kita tidak bawa apa-apa. Jangan sampai apa yang kita miliki itu jadi bahan perebutan, sengketa yang pada akhirnya akan menghancurkan keluarga kita sendiri. Berapa banyak yang seperti itu. Konglomerat mati. Anak-anak, cucu, mantu semuanya bertengkar di pengadilan. Gugat-menggugat hukum. Akhirnya keluarga hancur. Kalau uang, kalau harta dijadikan alat untuk kerajaan sorga, maka niscaya itu akan berbuah dan memberkati banyak orang, membangun kehidupan banyak orang. Hati-hati uang kalau sudah jadi mamon, itu akan menghancurkan keluargamu. Hati-hati. Jangan simpan mamon terlalu lama. Segera keluarkan, budidayakan. Ya, diberdayakan uang itu. Bangunlah apa yang bisa kau bangun. Kerjasama dengan berbagai pihak, salurkan, saudara. Supaya banyak anak-anak yang kurang mampu, dari keluarga kurang mampu bisa disekolahkan. Anak-anak yang tadinya tidak punya pengharapan untuk sekolah, bisa sekolah sampai sarjana, bahkan bisa sampai S3. Semuanya dari tanganmu. Orang-orang yang kesulitan dalam hal masalah kesehatan bisa dibantu. Buatlah poliklinik, buatlah rumah sakit, bangunlah rumah sakit, bangunlah poliklinik, bangunlah panti asuhan. Terjunlah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadilah social planner. Entaskanlah kemiskinan. Tolonglah anak-anak muda yang terikat dengan narkoba. Bantulah pemerintah kita. Saudara, banyak yang bisa kita lakukan. Banyak orang membutuhkan jamahan tangan kita. Tuhan pakai tangan kita untuk menjamah tangan mereka. Jangan jadi orang kaya seperti orang kaya yang sukar masuk kerajaan sorga ini. Orang ini pergi karena dia lupa bahwa dia mati tidak bawa harta sedikit pun. Karena debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Kalau hari ini kau mau membangun sebuah legacy, jangan dirikan bagimu sebuah patung perunggu atau patung perak atau patung emas di tempat di mana. Dan patung itu adalah patung dirimu. Buat apa, saudara? Tidak. Kalau engkau mau bangun legacy, bangunlah sejarah dan legacy, ukirkanlah itu pada kehidupan manusia yang hidup, bukan pada benda mati. Benda mati ada batasannya. Tapi kalau engkau ukir di loh batu yang hidup, yaitu manusia, hati manusia, hidup manusia, niscaya sampai selama-lamanya namamu akan terkenang. Seorang hamba Kristus yang mendedikasikan hidupnya bagi banyak orang. Hari ini sedikit banyak yang kau miliki dengan tanganmu. Kerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Kerjakan bagi Yesus dan bagi kerajaannya. Saudara, saya percaya mulailah dari step kecil. One step at a time. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan bukakan jalan. Tidak cukup selesai dalam setahun 2 tahun. Akan memakan waktu mungkin lama. Tapi step by step, semua akan terbukakan pada waktunya. Milikilah hati Allah atas generasi ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari hari ini kita memahami kata-kata firman Allah. Bukannya Allah menentang kekayaan. Allah memberkati setiap orang berbeda-beda takarannya. Ada yang diberkati lebih, ada yang diberkati biasa, mungkin ada yang diberkati kurang. Saudara, tapi berapapun yang kita miliki, kita bisa lakukan itu. Kita bisa terlibat. Kita bisa lakukan segala sesuatunya bersama-sama. Di Gereja Mawar Shalom Surabaya memiliki satu sayap pelayanan sosial yang namanya YSKB, Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa. Kami menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, bahkan dari anak-anak non-Kristen, saudara. Kami menyalurkan bantuan kepada kaum difabel, kepada orang-orang tua yang membutuhkan, dan banyak sekali program-program pengentasan pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilakukan. Semuanya tentu butuh tangan-tangan yang berharga untuk membantu secara doa, dana, dan daya. Kalau hari ini engkau bingung engkau harus lakukan apa dan mau kemana, engkau bisa menyalurkannya kepada Gereja Mawar Shalom, khususnya kepada YSKB, Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa. Nah, Anda bisa lihat program-program yang sedang dilakukan di lapangan. Anda bisa terlibat bahkan sebagai volunteer-volunteer, sebagai donatur-donatur.
untuk supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Come, datang. Kita janjian, buat waktu. Saudara bisa lihat di lapangan bagaimana rumah pengharapan yang ada, yang kami miliki hari ini untuk kami bekerja pemberdayaan masyarakat di sebuah kampung di kota ini. Datang saudara. Ya, bagaimana volunteer-volunteer melayani di rumah sakit, melayani di panti sosial, melayani di berbagai macam kegiatan. Datang dan lihatlah dan terlibatlah. Saya percaya kalau ini dari Tuhan, Tuhan akan berbicara, Roh Kudus akan berbicara dalam hatimu. Sepakatlah suami istri dan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menunggu atensi dan respon Anda ke depan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami bukan hanya untuk kami saja, bukan hanya untuk keluarga kami, tapi kami hidup bagi orang lain. Biarkan kami terpecah bagi orang lain seperti Yesus terpecah bagi dunia ini. Tuhan, bukan lagi pada taraf tataran kata-kata, tapi pada tindakan nyata. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, bekerjalah atas kami, bekerjalah gerejamu, berbicara dalam hati kami, supaya kami tidak jadi seperti orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.